jengkol. Bukan haram itu. Pada saat kita bertemu dengan presiden, kita bicara, wah, Pak Presiden, nanti bau ntar. Dia kan nggak suka Oh itu. gitu, oke oke. Karena Jadi kalau bukan, di Kristen itu merokok itu tidak boleh. nggak ada larangannya, Pak. Nggak ada larangannya. Oh nggak ada larangannya. Tapi kan Nggak ada. sesuatu yang merusak bait Allah katanya tidak boleh. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau Dewa paparkan ayatnya, segala sesuatu halal bagiku. Kata siapa? Kata Paulus. Tidak ada larangan sama sekali, tidak ada aturan sama sekali. Apa yang diatur coba, Pak? Kalau sudah tidak ada larangan. Cara berdiskusi, mereka tidak diatur. Cara berpakaian, mereka tidak diatur. Cara kita ke rumah, masuk kamar mandi, mereka tidak diatur. Bang jangan pakai Bahkan, Paulus. Kalau pakai Paulus salah semua. wah, ini udah luar biasa kalau udah nyalahin Paulus. Memang betul. Sementara pernyataan dari Yesus tidak ada sama sekali pernyataan satupun juga yang Iya, kalau mengatakan, kita pakai Paulus kan salah semua. ya udah Mbak yang ngomong ya, bukan Dewa ya yang ngomong ya. Iya, Nah, baik. Monik yang ngomong. Baik, yang Kalau jelas kita seperti ngikutin Paulus itu satu pun nggak ada yang benar. ya udah kalau seperti itu berarti tidak usah dibahas soal Bible lagi, kita masuk ke dalam Islam saja kalau mau ditanyakan ya. Iya, maksudnya Begitu. tuh kalau apa namanya kalau Bible itu kan memang Monik jarang bukan jarang lagi nggak pernah baca Alkitab ya. Pernah tapi sangat jarang sekali. Tapi Monik tahu apa namanya ajarannya Paulus itu tidak ada yang benar gitu loh. Jadinya tuh Monik pun juga waktu apa namanya waktu pindah Kristen pun Monik juga tahu kalau apa namanya yang Monik minta doa, yang Monik sembah itu ya bapaknya Yesus gitu loh. Jadinya tuh Allah Tuhan itu satu. Kan dulu tuh kan kita kan di pelajaran agama itu kan dari TK sampai SMA itu kan Monik kan pelajaran agama itu kan nggak pernah ngajarinnya kan Tuhan itu kan satu. Betul. Sampai Tuhan itu sekarang pun satu. ya Monik tetap memahami kalau Tuhan itu satu. Tapi walaupun Mbak Monik ini seorang Kristen, tidak menuhankan Yesus ya, tetapi Yesus buat menuhankan, Monik ya Yesus Monik itu nabi buat Monik lo ya. Alhamdulillah. Artinya di situ ya, ketika Mbak Monik itu sudah mengakui Yesus itu adalah Nabi, berarti Mbak Monik ini sudah Muslim. Sudah Muslim. Tetapi sayangnya Mbak Monik belum Islam. Mbak Monik belum Islam itu. Muslim sama Islam bedanya apa? Muslim itu penganutnya. Islam itu ajarannya. Oh, Hmm. Jadi orang-orang Yudaism yang mereka menuhankan kepada Tuhan yang Maha Esa, mereka mengakui Nabi Musa alaihissalam, mereka Muslim, Pak. Mereka Muslim. Cuma sayangnya mereka tidak mengakui kedatangan baginda Rasulullah SAW. Mereka tetap tergolong orang-orang kafir. Karena standar di Islam bukan kebaikan. Standar di Islam itu adalah kebenaran. Baik percuma ketika ada orang Kristen berdiskusi dengan dewa yang namanya beragama, yang penting baik. Kalau begitu, kalau hanya mengandalkan yang penting baik bisa masuk ke surga, kenapa ente tidak masuk aja ke Hindu? Kenapa ente tidak masuk ke Buddha? Kenapa ente tidak jadi ateis saja? Kalau standar masuk ke surga itu ternyata kebaikan, ternyata bukan. Standar masuk ke surga itu adalah kebenaran, bukan kebaikan. Karena yang namanya kebenaran sudah pasti itu kebaikan. Tapi yang namanya kebaikan belum tentu itu kebenaran. ya makanya Benar sudah. Monik mencari kebenaran, maksudnya itu ajaran yang benar. Nah ini ajaran yang benar ada di Islam. Apalagi yang kurang dalam Islam. Semua diatur. Yang ketika Mbak Monik sekolah, Mbak Monik yang diatur itu murid atau orang di luar? Yang Murid, diatur itu kan murid. Orang di iya. luar apa diatur? Tidak diatur sama sekali. Jadi yang masuk ke surga orang yang diatur. Muslim yang diatur. Apa kami yang tidak diatur coba? Dari mulai kami bangun tidur sampai kami tidur lagi, kita itu diatur semuanya. Apa yang tidak diatur? Semua kita diatur. Bahkan tidurnya seorang Muslim bisa mendapatkan pahala yang terus sampai dia bangun lagi ketika yang namanya dia berdoa sebelum tidur. Membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Alaq, membaca surat An-Nas, membaca surah Al-Ikhlas, terus dia tidur, insya Allah ibadah. Ibadah itu, pahala. Itu Pak.
Di Muslim seperti itu. Nah sekarang Mbak melakukan kebaikan, sementara Mbak tidak punya iman yang benar, itu tidak ada nilai sama sekali di mata Allah. Kenapa? Karena tidak ada iman. Iman dulu, baru ada yang namanya amal kebaikan, amal keburukan. Selama dia tidak punya iman yang benar, dia tidak punya yang namanya amal kebaikan ataupun amal keburukan. Tidak ada. Kalau kami jelas, iman kami benar, maka dari itu kami ada amal kebaikannya. Ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami semua diatur, masuk kamar mandi kami diatur, keluar dari kamar mandi kita diatur, terus bahkan hal sekecil apapun juga kami diatur itu. Sampai-sampai doa keluar rumah ada, doa masuk rumah ada, naik kendaraan ada, turun dari kendaraan ada, sampai-sampai doa merosotin istri pun ada. Nah, itu di Muslim. Bang, kalau di Muslim kenapa ya? Maksudnya tuh dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai gitu, dikit-dikit cerai gitu, kenapa? Baik, kalau soal perceraian itu banyak faktor. Tanya dulu permasalahannya itu apa. Sementara ketika Mbak Monik tentu pernah menonton yang namanya permainan bola ya. Itali itu sangat luar biasa pertahanannya. Itali. Tapi sehebat-hebatnya Itali bertahan, tetap akan jebol. Begitupun ketika kita keluarga. Ketika keluarga pun benar. Tidak mungkin semata-mata orang cerai tidak ada masalah. Semua pun ada masalah. Dan yang namanya perceraian itu adalah bagian daripada syariat Islam. Bagian dari syariat Islam. Kita diajarkan bercerai. Nabi Muhammad bercerai tidak? Bercerai Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad bercerai? Untuk memberikan contoh kepada kita. Ternyata yang namanya perceraian itu adalah bagian daripada syariat. Ketika orang itu bercerai, apakah dia akan dekat dengan Allah? Atau akan makin menjauh dengan Allah? Dua pilihannya di situ. Tapi rata-rata orang yang bercerai ataupun orang yang terkena yang namanya masalah, pasti dia akan mendekatkan kepada Allah. Itu sudah pasti. Seperti itu. Jadi jangan Mbak kira perceraian bukan daripada syariat Islam. Syariat Islam itu perceraian itu. Kita diajarkan menikah, kita pun diajarkan yang namanya bercerai. Bercerai yang baik seperti ini. Begitu, Pak. Ini Bang Dewa, ya. apa namanya? Saya kan sering nonton TikTok itu kan ada yang ustadz-ustadz yang lagi tren gitu kan. Dia khutbah terus habis itu nanti kalau janda yang janda yang ngomong gitu kan, dia ngomong kok saya janda gitu loh, kok ustadznya malah janda sudah berapa lama, kok malah diejek gitu, jadinya tuh saya tuh kok begitu gitu loh. Wah, itu nggak benar seperti itu. Nggak benar, janda ustadz seperti itu. Masa sih sampai ngeledek? Ya nggak boleh lah. Ya kan Justru kita harus. Iya. Itu oknum. Ya yang benar itu ketika ketemu dengan janda itu kita doakan yang baik-baik kepada dia, ya kan? Nah, kalau yang janda tua ya usahakan kita santunin. Yang janda muda kita nikahin. Itu yang benar, Pak. Ya. Nah, sekarang ketika ketemu dengan suami kemarin itu pasti ada permasalahan. Nanti kita ngobrolkan ya permasalahan itu. Mungkin saja, aduh Dewa nggak enak juga sih kalau di sini, nanti aja deh kalau itu ya. Itu kan pribadi ya. Itu pribadi itu ya. Iya, jangan di forum ini. Jangan. Baik. Siap. Kita PC aja nanti ya, kita PC. Supaya enak, saling melihat satu sama lain gitu. Ya jadinya itu Monik itu loh Bang, maksudnya tuh pengen pengen punya memantapkan hati yang benar-benar mantap dan tidak akan berubah apapun yang terjadi gitu loh. Jadinya itu yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintah, melakukan apa yang agama suruh, ajaran yang disuruh gitu loh. Jadinya tuh kan kalau kayak gini kan Monik ke gereja juga jarang. Terus kalau di Kristen tuh ada komsel. Komsel itu kalau di Islam itu kayak pengajian gitu loh.
Hmm. apa namanya di kelompok sel gitu pun Monik juga apa namanya punya kepahitan itu apa namanya karena orang-orangnya itu kamu kamu ibaratnya kamu mau ngaji tapi kenapa kamu ngomongin orang gitu loh, itu Monik yang tidak suka gitu loh, jadinya itu kan kayak gini kan Monik itu kan nggak jelas juga, maksudnya tuh yang apa namanya kalau Kristen juga nggak pernah ke gereja, kalau Muslim juga enggak, belum Muslim gitu loh. Hmm. Tapi Siap, Monik siap. pengen punya kemantapan dulu. Kemantapan maksudnya yang benar-benar yang siapa. Maksudnya Monik belum lihat itu yang yang langsung mengena gitu loh, yang kayak orang jatuh cinta pertama Ja- pertama kalinya tuh Bang. Iya, iya, iya. Ya, tadi Mbak Monik bilang orang melakukan gibah. Mbak, larangan itu sudah ada, Mbak, di dalam Islam. Larangan sudah ada. Jangan sampai kita melakukan. Kembali lagi itu ke oknum. Kembali lagi ke oknum. Ya, seperti itulah warna dunia, Mbak. Seperti itu. Seperti itulah tabiat orang dengan warna-warninya, Mbak. Pelangi tidak akanlah indah kalau warnanya hanya kuning saja, Mbak. Nggak akan indah pelangi itu. Pelangi itu kan indah karena warnanya itu berbeda-beda. Maka dari itulah warna dunia pun seperti itu. Terkadang dunia itu enak, terkadang dunia itu pahit. Tapi memang hidup itu memang pahit, Mbak. Kenapa? Yang manis itu cuma dewa. Bener Oh deh, gitu. Mama. Iya. Nah, seperti itu ya, Mbak Mon ya. Jangan Iya. berusaha belajar, jangan sampai yang namanya melihat dari oknum lagi. Jangan melihat oknum lagi. Udah pelajari aja Islam. Orang mau ngomong apa, nggak ada urusan, Mbak. Ya. Kalau mau beli apa namanya Al-Quran sama artinya itu di Gramedia ada ya Bang ya? Ada atau mau Dewa beliin? Nggak Dewa usah beliin. nanti juga. Nanti Dewa kirim ke Mbak Monika Al-Quran. Yang ada artinya gitu loh. Yang Iya, ada enggak apa-apa. artinya. Enggak apa-apa Dewa Nanti kirim. Monica juga mau cari apa namanya bukunya siapa namanya Habib yang jenggotnya panjang itu Bang. Siapa namanya? Habib yang jenggot panjang siapa itu? Yang itu loh. Yang jenggot panjang yang sering di tempatnya pernah di siapa namanya yang jenggotnya panjang banget tuh loh. Yang Siapa Habib ya? Segani tuh loh, siapa namanya Habib itu, namanya siapa aja? Itu kan Rizik. meluncurkan siapa bukan? Siapa ya? Bukan. Japar. Japar Ya, bukan. iya. Japar itu kan yang panjang kan jenggotnya. Oh, Iya, Japar nggak ada jenggot. Japar. yang Bahasa yang lama. yang Bahasa jenggotnya lama. panjang, yang apa namanya yang pernah di tempatnya Denny Sumargo juga itu loh. Siapa itu namanya? Siapa ya? Iwan, ada yang tahu nggak Iwan? Siapa namanya? Sulaiman. Bukan. Jeffrey Al-Bukhari nggak ada jenggot, Mbak. Itu udah Bukannya almarhum. sekarang tuh loh Bang. Siapa ya? Yang sekarang mah yang terkenal itu Adi Hidayat. Bukan yang nomor wahid, yang maksudnya tuh yang beliau tuh ngomong, maksudnya tuh yang beliau tuh bisa yang menjelaskan, maksudnya tuh apa namanya dengan apa namanya dengan lembut gitu loh. Dan beliau meluncurkan buku. Aku kalau Habib gitu apa namanya lupa namanya. Oh, Nggak. kalau gitu, kalau misalkan hanya sebatas membuat buku, orang Dewa juga kan bikin buku ini, Mbak. Oh Dewa iya bikin dong. buku. Iya. Rencana nanti, Mbak, buku nikah sama kamu. Ini. Enggak. Dewa bikin buku ini, buku apa? Buku cuma apologet aja kok ini. Cuma apologet biasa, catatan biasa aja kok. Gitu. Bang Dewa belajar Bible berapa lama? Hmm, berapa lama ya? Dari zaman WA aja. Nggak belajar Bible sih. Dewa nggak pernah belajar. Orang bahasa Indonesia, apa yang mau belajar? Enggak, Bahasa kok tahu Indonesia. ayat-ayatnya? Ya, itu Monica kan aja nggak tahu. karena sering diskusi gitu kan. Jadi ada yang hafal beberapa ayat gitu. Tapi kalau ayat-ayat
mohon maaf ya, Mbak Moni ya. Mm-mm. Ayat-ayat porno Dewa tahu. Tahu. Emang ada ayat porno, Bang? Aduh, nggak usah disebutin lah, udahlah. Bahkan Mbak Monica percaya nggak di kitab Amsal itu? Marilah kita puaskan birahi sampai pagi hari, sementara suami lagi perjalanan jauh. Lah, pendeta saya nggak pernah ngajarin seperti itu. Ya buka aja sama Mbak baca nanti tuh disebutin tuh Amsal 7. Sekarang apa yang mau dibahas sama Dewa dengan Mbak Monica? Sementara Mbak Monica sudah tidak percaya sama Bible, Mbak Monica sudah percaya Nabi Yesus itu adalah manusia, Yesus utusan, nggak usah dibahas. Pokoknya kalau ajarannya Paulus saya nggak percaya. Oh, Amsal bukan Paulus, Amsal. Saya enggak ini apa namanya tidak setuju. Iya. Kalau ada Trinity itu apa namanya Tuhan ada 3 itu saya pun juga tidak setuju biarpun saya orang Kristen. Oh, nggak bisa, Mbak. Berarti keimanan Mbak itu pilih-pilih, keimanan Mbak itu setengah-setengah. Itu salah. Yang namanya keimanan itu di Islam kami diperintahkan masuklah Islam secara kafah. Sementara Mbak Monica ini Kafah itu apa? menyeluruh, Oh, menyeluruh. Nggak boleh setengah-setengah. Seperti Mbak Monica beriman kepada Kristen tapi setengah-setengah. Tidak percaya ayat ini, tidak percaya dengan ayat itu namanya setengah-setengah. bukan saya tidak percaya, saya tidak pernah membaca. Nah, itu dia. Nah, sekarang ketika iman itu setengah-setengah, Dewa analogikan. Enak gak kira-kira kalau dimasukin setengah? Enak gak, Mbak Monica? Sesuatu kalau setengah sih nggak enak ya, Bang. Nah, itu nggak enak. Harus full. Baru mantap itu. Tanya aja ke ibu-ibu yang di bawah. Kalau masuk setengah-setengah enak gak? Nah, enak. Setengah-setengah. Ya, itu. Astagfirullahaladzim. Bercanda ya, Mbak ya. Bercanda. Ini Bang Jenderal nih yang di bawah. Suka aneh aja nih. Jadi kembali lagi nanti kepada Mbak Monica aja itu Mbak ya. Apakah Mbak Monica mau memeluk Islam atau tidak? Tapi hati Mbak Monica sebenarnya sudah mantap menerima Islam. Cuma Dewa tidak tahu ada permasalahan apa dengan Mbak Monica ini. Iya. Dewa tidak tahu. Bang Dewa saya nanya yang namanya apa namanya berhijab itu yang seperti apa? Maksudnya apa pakai baju gombrong atau yang penting nutupin rambut aja? Enggak, yang auratnya itu tertutup. Hanya muka dan telapak tangan saja yang boleh Iya, kelihatan. kan kayak Ola Ramlan itu kan auratnya tertutup tapi kan seksi banget tetepan. Nah, itu salah juga. Salah juga seperti itu. Nggak boleh. Sementara pakaian itu kan kita tahu ada aturannya dalam Islam itu seperti apa. Tidak boleh ngetat, ya kan? Itu sudah jelas. Di dalam Emang Islam ditulis seperti Bang, tidak boleh ngetat, tidak boleh gini ada ada semua. tulisannya. Ada. Semua dijelaskan di dalam hadis. Kita ada. Nah, bahkan ada yang berkelahi ya. Kalau hadis itu kan bukan Al-Quran ya Bang, bukan suruhan Al-Quran. Bukan. Hadis itu adalah akhlak Nabi Muhammad SAW, penjelasan mengenai soal Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika Berarti ada boleh yang diikutin, boleh tidak? Oh, harus karena kita itu diwariskan 2 sama Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad itu 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Hadis menjelaskan mengenai soal Al-Quran dan hadis itu perilaku Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengikuti. Kecuali kalau yang bertentangan seperti hadis-hadis doib itu kan nanti gampang lah kalau ke sana, itu terlalu jauh kalau ke sana. Dewa menjelaskan. Berarti menutupi aurat dengan baju gombrong. Ya jangan terlalu gombrong juga, nanti disangka badut. Yang pantas aja. Maksudnya gimana Bang? Maksudnya nutup aurat itu yang seperti apa? Itu artis-artis nutupin aurat tetap modis, tetap ini lekuk badannya kelihatan semua. Nggak boleh berpakaian seperti itu di dalam Islam. Nggak boleh terlalu ngetat, tidak boleh terlalu longgar pun tidak boleh. Ya, yang penting pantas saja dan hanya yang nampak itu wajah dan telapak tangan. Ketika ada orang Muslim yang berkelahi antara cadar dengan yang tidak cadar, yang tertawa itu wanita yang telanjang. Yang tertawa seperti itu. Emang cadar harus Bang? Nggak harus. Enggak kan? Kalau cadar kan enggak kan? Nggak kalau cadar. Tapi kalau misalkan perintahnya sih jelas, yang namanya menutup aurat itu hanya muka saja yang nampak sama telapak tangan. Begitu, Mbak. Ya. Telapak kaki? Nggak boleh Telapak kelihatan. kaki nggak boleh?
Nggak boleh. Berarti kalau pakai celana panjang gimana dong? Pakai kaos kaki kalau bisa. Jadi begini, Oh, Dewa ngasih tahu ke Mbak begini. Umat Muslim itu, Mbak ya, mm-mm, dia itu ada yang namanya amal jariah, ada yang namanya dosa jariah. Ada dua itu, Mbak. Bahkan umat Muslim, ketika dia sholat, dia bisa mendapatkan yang namanya dosa jariah. Bahkan ketika dia sudah meninggal, dia bisa mendapatkan yang namanya dosa jariah. Contoh, contoh. mm-mm, Pada saat umat Muslim, dia itu nge-share video, auratnya kelihatan kemana-mana, Mbak. mm-mm, Ditonton sama orang, itu dosa jariah, Mbak. Itu dosa jariah. mm. Bahkan sudah meninggal sekalipun, dia lagi sholat sekalipun, ketika dibuka sama orang, ternyata auratnya kelihatan, rambutnya kelihatan, kakinya kelihatan, itu dosa jariah, Mbak. Dosa jariah. Begitupun sebaliknya, ketika ada umat Muslim yang melakukan yang namanya videonya itu bermanfaat untuk agama, dia pun akan mendapatkan yang namanya pahala jariah. Seimbang di situ, Mbak, umat Muslim itu. Apa Mas itu Bang dosa jariah itu apa? Jariah itu apa? Dosa jariah itu dosa yang terus mengalir, Mbak. Terus mengalir. Pahala jariah, pahala yang terus mengalir. Seperti halnya tadi dicontohkan sama Dewa, seorang muslim ketika share di TikTok nih ya, share di TikTok, bacaan-bacaan ngaji, dia sudah meninggal nih, Pak. Dia sudah meninggal. Dibuka sama orang, didengarkan sama orang, pahala jariah. Dia tetap akan mendapatkan pahala. Begitupun pada saat dia nge-share di TikTok, ternyata auratnya kelihatan, dia sudah meninggal, dia tetap dapat dosa, Pak. Dosa jariah namanya itu. Makanya umat muslim yang di bawah, kalau bisa tolong hapus semua video-video piti-piti yang benar-benar nampak auratnya. Hapus semuanya. Itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bermanfaat seperti itu. Mendingan isi mengenai soal kajian, isi hal yang bermanfaat, itu insya Allah akan mengalir terus pada saat kita meninggal, Pak. Gitu, Pak. Itu di Oh muslim. iya. Seperti itu. Ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nikah. Nih bahas tentang jilbab ya. Iya, Enggak sih. Enggak juga kemana-mana ini mah. bahasnya Kemana-mana. kemana-mana. Iya Ya. Kak. Kak Monika kalau mau tahu tentang jilbab boleh dibuka Al-Quran nanti kalau udah Bang Dewa kirimkan surat Al-Ahzab ayat 9 dan surat An-Nur ayat 24 apa 34 gitu saya apa ingat. Jadi perempuan itu ini nih yang aku pelajarin ya. Bang Dewa nggak apa-apa kan kalau Rasya tambahin kan Bang Nggak Dewa? apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Silakan. Ya, jadi ada dua nih. Sebenarnya ada tiga sebenarnya jenis pakaian muslimah itu ada tiga. Ada yang namanya jilbab, ada yang namanya khimar, ada yang namanya al-mihna. Jilbab itu adalah baju kurung yang menyerupai terowongan yang tak berbentuk. Nah, itulah yang dipakai wanita muslimah ketika dia keluar dari rumah, baju luar namanya. Ada yang namanya al-himar, itu penutup kepala. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan di sana bahwa al-himar ini menutup sampai ke bawah dada. Nanti kita bahas sampai di cadar gitu kan. Kenapa ada wanita muslimah yang terus ada yang namanya al-mihna. Al-mihna ini adalah yang dipakai di dalam rumah. Nah, baju yang ini entah itu dia baju seksi, entah itu baju dia rok dan baju atasan lalu pakai kerudung pendek.
Nah, baju yang dipakai di dalam rumah. Nah, baju yang dipakai di luar itu adalah jilbab tadi dan himar yang menutup melur sampai ke bawah dadahnya. Kalau menurut kitabnya Imam Syafi'i, aurat wanita itu termaksud tangan dan mukanya. Tapi di yang ijtima para ulama itu sesuai dengan hadis Rasulullah, waktu itu ada seorang sahabat perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah bagian aurat saya? Lalu Rasulullah menunjukkan muka dan kedua tangannya. Lalu ada lagi sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya jilbab. Jilbab itu baju ya, asal kata dari jalabah gitu. Saya punya jilbab ini masih tersingkap sehingga kaki saya, kan di zamannya Rasulullah dulu kan tidak ada kaos kaki, masih tersingkap gitu kan. Lalu Rasulullah mengatakan panjangkanlah sehasta gitu. Sehasta itu sampai di atas mata kakinya. Tapi di atas mata kaki masih tersingkap lagi kakinya. Datang lagi dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih tersingkap kaki saya ini katanya. Katanya Rasulullah, panjangkanlah sehasta lagi itu sampai di bawah mata kakinya, sampai tertutup kakinya sehingga kakinya tidak nampak. Lalu kemudian dia mendapatkan satu persoalan lagi. Nah, ketika dia safar lalu menyapu tanah gitu. Dia datang kepada Rasulullah, dia bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bab saya ini. Katanya Rasulullah, satu sapuan itu adalah najis dan sapuan berikutnya penghapus najisnya itu, penghapus hadas itu. Kaki itu termaksud aurat wanita. Kurang lebih seperti itu penjelasannya yang saya pelajarin. Nah, kalau saya merujuk kepada kepada jilbab surat Al-Ahzab ini, Mbak Monica, pakaian muslimah itu yang harusnya dipakai di keluar rumah itu tidak boleh dipotong. Kalau orang yang benar-benar saklek gitu ya, kayak saya tuh, saya tidak mau pakai rok lalu ada baju atasan yang terpotong. Jadi baju saya semua itu panjang. Jadi yang seperti yang digambarkan di surat jilbab itu adalah baju yang menjulur sampai ke bawah mata kakinya, yang bentuk yang menyerupai terowongan. Nah, itulah yang ditafsirkan di dalam surat Al-Ahzab. Nanti Kak Monica bolehlah kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah itu kesalahan dari saya. Kalau ada benar itulah kebenaran dari Islam. Assalamualaikum Kang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di bawah tadi ada yang bilang hati-hati Dewa minta duit. Naik aja ke sini coba. Tepu-tepu dia soal cewek. Kapan Dewa nipu soal cewek? Kapan Dewa punya jangan utang? salah ya, Bang Dewa itu ngasih duit lo aku tiap bulan lo 3 juta. Kok jangan salah. Bang Dewa itu ngirim duit ke aku 3 juta tiap bulan. Kok jangan salah kau. Balik otakmu. Udah yang kayak gitu. Kirim aja permintaan, silakan. Kalau gue punya utang, silakan kirim permintaan. Utang apa? Kalau gue pernah minta duit masih apa? Silakan. Ya. Malu Dewa kalau misalkan Dewa masih live di TikTok, ternyata Dewa punya salah ke orang, Dewa punya utang ke orang, malu Dewa. Silakan naik ke sini. Nama baik itu namanya. Naik kau Lindas. Lindas naik kau. Naik kau. Ya, bentar nih. Oh, bukan dia ini. Jadi. Ya, silakan, Mbak Monica. Iya, maksudnya tuh apa namanya? Kalau soal hijab mungkin nanti akan belajar, karena kan kalau berhijab itu kan tidak bisa disuruh, tidak bisa ini gitu kan, semuanya harus dari hati. Jadinya biar nggak lepas pakai. Malah kalau lepas pakai kan itu dosa ya.
Tapi kan kalau di rumah cuma ada suami, cuma ada anak-anak, pakai daster gitu boleh Umi. Maksudnya tuh rambutnya tuh kelihatan gitu enggak apa-apa. Kelihatan sama mahram nggak Apa? apa-apa. Nggak apa-apa. Kelihatan sama